Ya, selanjutnya kita masuk ke pemateri ketiga kita. Ya, ini ada Mbak Silvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, semoga sehat selalu, dalam keadaan yang baik juga. Di Ramadan kali ini kita berdiskusi jarak jauh. Saya Silvana Dwi Nur Herdiana, saya alumni dari PMDSU Batch 2 dari ITS. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan informasi terkait pengalaman saya yang pernah melakukan riset dan juga publikasi di Imperial College London. Saya dari Departemen Kimia dari ITS. Bidang saya dari kimia anorganik yang mempelajari tentang perovskit, kemudian material, katalis, dan lain sebagainya. Yang pertama di covernya saya akan mendiskusikan desain dari bagaimana cara melakukan riset dan juga publikasi yang ada di Imperial College London. Yang pertama itu menurut pengalaman yang pernah saya alami, research topic dengan supervisor, baik dengan host supervisor, dengan home supervisor itu sangat diperlukan untuk menyingkronkan apa pekerjaan yang akan kita lakukan, kemudian hasil apa yang hendak kita capai, itu sangat penting sekali. Kemudian be well informed what you need to do to your supervisor, itu tadi yang pertama, kita inginkan apa, hasil apa, kemudian metode yang akan dilaksanakan, ketersediaan alat, itu sangat penting untuk dikonfirmasi sebelum kita melakukan sebuah riset, apalagi dengan kolaborasi secara internasional, baik di luar, baik secara internasional maupun nasional. Kemudian yang ketiga, future work. Ini sangat penting dilakukan. Biasanya dalam suatu topik itu bisa dibagi-bagi sepersekian untuk publikasi 1, 2, 3, 4. Nah, itu sangat penting diinformasikan ke supervisor agar mendapat banyak advice. Kemudian menurut pengalaman saya pernah memecah topik itu menjadi 5 yang akan dipublikasikan. Tetapi setelah diskusi ternyata hanya 2 saja karena data yang sangat diperlukan itu akan memiliki impact untuk dipublish di Q1 daripada kita memilih di Q yang lebih rendah. Seperti itu. Kemudian ini adalah setelah semuanya sudah fix, sudah menyatukan informasi penting antara supervisor, host, sama home, sama kitanya, di Imperial College yang pertama adalah adanya pelatihan, induction and training. Jadi kita di sana tidak langsung masuk lab. Kita akan mendapat suatu course, itu biasanya 1 minggu. Nah, ini course-nya itu terdiri dari 2, ada RAF itu dari Imperial College itu sendiri. Jadi kita akan diuji kepahaman kita mengenai cara menangani misalkan bahaya di laboratorium, menangani bahan-bahan yang misalkan eksplosif atau yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu group safety induction. Jadi ini setelah Imperial College mengatakan kita lulus dalam course itu tadi, kita akan diarahkan ke pembimbing kita yang ada di Imperial College. Yang saya di sini adalah Prof. Kang Lee. Nah, di sini Prof. Kang Lee saya bekerja di 3 lab yang berbeda. Jadi, setiap lab akan menyediakan group safety induction masing-masing. Dan kita akan dijelaskan alat A ini gunanya untuk apa, kemudian B untuk apa, meskipun kita di situ menggunakan alat B saja. Hal ini dikarenakan ketika ada salah seorang bekerja menggunakan alat A, kemudian dia ada keperluan keluar, ketika kita ada di laboratorium kita bisa menangani apakah misalkan ada bunyi sesuatu itu tidak perlu kaget atau gimana, cara penanganannya seperti apa gitu. Nah, ini ketika sudah dinyatakan lulus semuanya dari course, online course, tesnya, kemudian kita masuk di laboratorium. Yang pertama sekali adalah selalu menggunakan lab coat dan safety shoes. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, keep workable and chemical cleanly and tidily. Kemudian book laboratory equipment before using. Kita mencatat
ketika untuk merecord siapa aja yang menggunakan alat tersebut. Kemudian bertanya pada teman ketika akan meminjam sesuatu. Kemudian yang paling penting adalah yang nomor 5, yaitu kita mencatat setiap pekerjaan baik itu gagal maupun tidak gagal di logbook. Yang keenam yaitu jangan meninggalkan tanggung jawab ke teman. Jadi misalkan kita dalam suatu tim, super tim seperti yang dijelaskan Dr. Sidik sebelumnya, kita tidak sebaiknya meninggalkan suatu pekerjaan atas tanggung jawab kita berikan ke teman gitu. Misalkan tolong ini, tolong itu, padahal itu tanggung jawab kita. Kita harus responsibel dengan manajemen waktu yang sangat baik. Yang ketujuh adalah hal ini sangat penting. Kita tidak diperbolehkan bekerja sendirian di laboratorium, baik itu misalkan weekend atau weekday. Itu sangat penting kita menginformasikan kepada host supervisor di sana. Jadi kita meminta izin kepada profesor, misalkan pada saat weekend kita melaksanakan pekerjaan A. Oke, saya dulu meminta izin, kemudian akan ditemani salah satu postdoc di sana seperti itu. Ini adalah profesor saya yang ada di Imperial College, yaitu Profesor Kang Lee. Nah, untuk international publication-nya, beliau sangat mementingkan nilai dari impact factor. Tidak hanya nilai dari Q1, Q2, atau Q3, Q4 seperti itu. Yang sangat diperhatikan adalah impact factor-nya. Kemudian, yang paling penting menurut Prof. Lee adalah berapa banyak dokumen yang berhasil dipublikasikan tersebut banyak disitasi oleh peneliti lain seperti itu. Jadi misalkan di sana Prof. Lee itu sangat menargetkan H-impact 30. Di situ ada beberapa postdoc, salah satunya adalah Dr. Tao. Beliau adalah postdoc dari Prof. Kang Lee yang mempunyai tanggung jawab banyak sekali untuk publikasi, dan saat beliau bercerita, Prof. Kang Lee sangat memperhatikan high impact, tidak hanya jurnal Q1 atau Q2. Beliau sangat memperhatikan bagaimana jurnal atau hasil penelitian itu berefek pada penelitian selanjutnya atau pada lingkungan, atau misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, ini salah satu jurnal yang saya ambil contoh, ya, Journal of Membrane Science itu Q1. Beberapa sebelumnya menyebutkan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, Q1 itu sendiri ditentukan oleh kategori. Jadi, kalau misalkan Journal of Membrane Science tentang biochemistry ternyata Q1, berarti dia banyak disitasi atau disitasi oleh banyak peneliti. Seperti itu. Impact factor cara melihatnya kalau misalkan di Elsevier adalah di jurnal metrik. Kemudian, nah, ini adalah cara untuk mengecek nilai Q, juga impact factor itu kita bisa mengunjungi laman Scopus salah satunya, kemudian di source akan muncul seperti yang ada di layar. Nanti kita tulis, misalkan kita memilih jurnal A, kita klik title, enter title-nya tadi apa, seperti Journal of Membrane Science or something. Nah, itu nanti keluar nilai site score-nya, high percentile, citation-nya, itu akan keluar semua. Nah, site score yang ini, yang sebelah kanan bawah, itu adalah menunjukkan bahwa dia menentukan jenis kuartilnya atau key-nya. Karena ini 95%, dia termasuk jurnal Q1 yang banyak disitasi. Ini salah satu jurnal yang berhasil saya publikasikan, baik di jurnal Q3 maupun Q1-nya. Nah, untuk penentuan Q1 dan Q2 juga, Q2 dan Q3 tidak menentukan tingkat kritis dari seorang reviewer seperti itu. Jadi menurut pengalaman saya, jadi jurnal Q2 maupun Q3 dan Q1 berbeda-beda
kritis dari reviewer. Jika kita memberikan penjelasan yang sangat jelas di result and discussion, itu akan membantu kita untuk memperkecil peluang reviewer dalam memberikan komen. Jadi yang paling terpenting yang dilihat adalah result and discussion, kemudian abstrak, kemudian conclusion, seperti itu. Dan ini jurnal pertama itu menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk melakukan publikasi. Yang pertama submit, kemudian yang kedua itu memperbaiki dari komen-komen reviewer. Dan di sini ada kemungkinan kita disuruh untuk melaksanakan kajian ulang atau penelitian ulang. Jika kita tidak bisa karena ada suatu jika kita bisa melakukan, kita lakukan. Tapi jika ada misalkan kendala teknis, misalkan alatnya untuk aplikasi tersebut memerlukan waktu yang sangat ini. Nah, ini ketika alat ini nggak bisa dan bisa dilakukan dengan metode lain, dijelaskan juga kepada reviewer seperti itu. Dan itu tidak terlepas dari bimbingan supervisor kita. Komunikasi antar author itu sangat penting sekali, terutama pada supervisor. Jadi kita harus sering-sering melaksanakan review dari hasil komen reviewer dengan tim. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. All the best untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.